Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dalam rangka mengikuti MPLS di SMK YBBK Pari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Endang Winarse yang pada hari ini membawakan materi tentang tata krama siswa. Apa toh yang dimaksud dengan tata krama? Tata krama itu adalah etiket. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dari hidup kita. Contoh, pada waktu Anda masih kanak-kanak, orang tua Anda sudah melatih Anda menerima pemberian orang dengan jalan menerima dengan tangan sebelah kanan. Jadi tidak sebelah kiri. Lalu dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua Anda melatih Anda cara makan, minum, menyapa seseorang, memberi hormat, dan cara berpakaian. Lama-kelamaan, perilaku Anda menjadi sebuah kebiasaan. Tata krama adalah kebiasaan. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Kesimpulannya, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Sekarang apa toh asal usul kata tata krama? Tata berarti adat atau aturan atau norma. Bisa disebut juga sebagai peraturan. Krama berarti sopan santun atau kelakuan atau tindakan atau sebuah perbuatan. Jadi tata krama berarti adat sopan santun, kebiasaan sopan santun. Nah, di sini ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama biasa disebut dengan tipe kedondong, yaitu orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, berbicaranya, makan, minum dan berjalan. Namun penampilan itu hanyalah polesan saja. Ternyata hatinya dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, suka dendam, egois, suka menyakiti hati orang lain. Nah, sekarang tipe yang kedua, yaitu dikenal dengan nama tipe durian. Bagaimana toh yang dimaksud dengan tipe durian? Yaitu penampilan tidak menarik, kasar, dan tidak mengundang simpati. Namun berhati emas, rendah diri, suka memaafkan kesalahan orang lain, suka menolong dan menghargai orang lain. Kulit durian memang tajam dan kasar, tetapi buah durian terasa enak kalau kita makan. Enak. Sekarang macam-macam tata krama. Yaitu antara lain ada tata krama pergaulan. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. Komunikasi dalam tata krama pergaulan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. A. Perlakuan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Jadi Anda jangan sampai, Anda itu nggak mau diperlakukan semacam ini, tapi Anda berperilaku semacam itu. Jangan sampai semacam itu.
B. Setiap orang mempunyai perbedaan-perbedaan. Perorangan tidak akan kembar satu telur sama, tidak ada, beda. C. Kenal dulu baru sayang. Makin kenal, makin sayang. Tak kenal, maka tak sayang. Sekarang tata krama berkenalan. Bagaimana toh tata krama berkenalan? Yaitu yang pertama, kedua belah pihak saling menyebutkan nama. Berarti tahu nama antara satu dengan yang lain. Lalu kita saling memandang. Jangan saat kita berkenalan tapi kita menoleh di tempat yang lain. Itu kurang sopan. Apalagi berjabat tangan. Jangan sampai kita tidak berjabat tangan tetapi kita mengayun-ngayunkan tangan semacam itu. Itu bukan tata krama yang baik. Berikutnya tata krama bertamu. Bagaimana tata krama bertamu? Sebelum kamu bertamu, berjanjilah dahulu. Kapan kamu akan datang? Silakan datang tetapi tepat waktu. Dalam bertamu harus mengetahui jam-jam yang bagus. Bukan jam saat makan atau jam istirahat. Jadi pilih yang tepat waktunya. Lalu perhatikan durasi berkunjung. Jangan terlalu lama-lama. Sudah datang pagi sampai sore sampai malam nggak pulang-pulang lah. Nggak boleh semacam itu. Lalu apa lagi? Sapa orang tua atau pemilik rumah. Jangan nyelonong saja, ketemu temannya sudah. Pulang nggak pamit sama orang tua, itu kurang pantas. Tata krama berbicara. Dalam berbicara, pertama kita berkata peliharalah lidah. Jangan menyinggung perasaan. Jadi saat kita berbicara, janganlah sampai menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya, jangan memotong pembicaraan orang lain. Jadi, saat orang lain itu berbicara, kita mendengarkan yang baik. Setelah selesai, barulah kita menjawab. Jangan di tengah-tengah belum selesai, kita potong pembicaraannya. Berikutnya, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Nah, itu harus kita perhatikan karena berbicara dengan teman, dengan orang tua, itu berbeda. Berikutnya, tata krama penampilan. Cara menggunakan pakaian. Kalau kita memakai seragam sekolah, apalagi memakai seragam abu-abu putih, itu seharusnya pakaian yang atas itu dimasukkan. Jangan sampai gedodoran dikeluarkan di luar. Pakai dasi dan sabuk hitam. Lalu pada saat olahraga, maka pakailah pakaian olahraga. Berikutnya, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Misalkan, kalau kamu dalam situasi, misalkan duka, itu cara memakai pakaian jangan terlalu gemerlapan. Pakai pakaian yang sederhana, tidak perlu memakai perhiasan yang terlalu banyak, seolah-olah ada pesta. Jadi, sesuaikan pakaian yang cocok sesuai dengan situasi dan tempat.
Sekarang tata cara berjalan. Cara berjalan bersama antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu harus melindungi seorang wanita. Jadi, kalau ada dua wanita dan satu pria, maka pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Jadi, paling pinggir berdekatan dengan lalu lintas. Berikutnya, kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Nah, itulah yang dimaksud dengan melindungi wanita. Sekarang tata cara makan. Dalam makan, cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara, berdecak. Suaranya mengecap-ngecap. Nah, itu tidak boleh. Nah, lalu jika kita batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Jangan sampai batuk, tapi mulut tetap terbuka. Tidak berbicara saat mulut penuh makanan. Satu lagi, yaitu berdoalah sebelum kita makan. Berikutnya, tata krama penggunaan fasilitas umum. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Jangan membuang sembarangan seenaknya. Cari tempat sampah, lalu buang sampah tersebut di tempat yang sudah disediakan. Kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Tiga, taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya juga. Yang lainnya, keempat, yaitu sopan santun dalam berkendara di jalan. Jadi tidak seenaknya kita memakai jalan itu seolah-olah jalan kita sendiri. Nah, jadi harus berjalan yang sopan. Tata krama di sekolah. Contohnya, 1. Cara berpakaian dan berhias. 2. Saat di lingkungan sekolah. 3. Di sekolah, yaitu saat bertemu teman, saat masuk dan keluar kelas, saat berbicara, bercanda, dan saat meninggalkan sekolah. 4. Pelajaran di kelas. 5. Sikap terhadap ibu, bapak guru, dan pegawai sekolah. Berikutnya, tata krama dalam keluarga. Contohnya, 1. Bergaul dengan orang tua. 2. Makan minum. 3. Menerima tamu. 4. Tidur dan bangun tidur. 5. Mandi. 6. Buang air. Berikutnya, tata krama di lingkungan masyarakat. Saat bepergian atau dalam perjalanan. 2. Saat bersepeda. 3. Saat berkendaraan umum. 4. Saat mengunjungi orang sakit. 5. Saat melayat. Dan 6. Bertetangga. Bagaimana tata cara kita bertetangga yang baik. Terima kasih. Selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMK Kristen YBBK Pari. Selamat belajar. Tuhan berkati kita semua. Amin.